Adi adalah seorang pengemudi ojek online yang sudah 5 tahun bekerja di kota kecil tempat tinggalnya. Malam itu, sekitar pukul 11.30 malam, ia sedang duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan. Udara dingin yang menusuk kulit membuatnya mengenakan jaket lebih rapat. Jalanan pun sudah mulai sepi, hanya sesekali ada kendaraan yang melintas. Namun, semangat Adi masih membara. Baginya, semakin malam, semakin banyak peluang mendapat pesanan mahal. Sambil menyeruput kopi hangat, ponselnya pun bergetar. Sebuah pesanan masuk dengan tujuan yang cukup jauh, yaitu ke Desa Sukamukti. Adi tertegun sejenak. Desa Sukamukti terletak di pinggiran kota, daerah yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita horor. Desa itu dikenal angker karena dulunya ada tragedi besar, kebakaran sebuah panti asuhan yang menewaskan puluhan orang. Namun, bayaran di aplikasi menunjukkan angka yang menggiurkan jauh lebih besar dari biasanya. Mungkin cuma orang pulang kampung, pikir Adi mencoba menenangkan dirinya. Lantas ia segera menerima pesanan itu dan memacu motornya ke titik penjemputan. Titik penjemputan sedikit aneh, sebab berada di sebuah pohon beringin besar di dekat taman kota yang sudah gelap. Sesampainya di lokasi penjemputan, Adi melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon itu. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang tampak lusuh, serta rambut hitam panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu tampak diam mematung dan tidak membawa barang apapun. "Permisi, Mbak, saya Adi, pengemudi ojek online. Mbak yang pesan ojek ya?" tanya Adi sambil berusaha tersenyum. Lantas wanita itu perlahan mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu naik ke belakang motornya. Singkatnya perjalanan pun dimulai. Saat Adi menjalankan motornya, ia merasa hawa dingin menyeruak dari belakang. Lebih dingin dari angin malam biasanya. Wanita itu hanya duduk tegak, tanpa banyak bergerak, seperti patung. Sepanjang perjalanan, Adi mencoba mengajaknya bicara. "Mbak, rumahnya jauh ya? Sudah sering pesan ojek online?" tanya Adi. Namun tidak ada jawaban. Adi mencoba menoleh, tetapi wanita itu hanya menunduk, wajahnya sama sekali tidak terlihat. Hanya rambut hitam yang menjuntai menutupi wajahnya. Adi merasa merinding, tetapi ia mencoba mengabaikan rasa takutnya. Tak lama kemudian, wanita itu memberikan arahan dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. "Belok kanan, lurus, belok kiri." Suaranya terdengar datar, tanpa intonasi. Namun anehnya tetap jelas di telinga Adi meskipun suara mesin motor menderu. Jalanan pun semakin gelap. Lampu-lampu jalan perlahan mulai hilang, digantikan oleh pepohonan lebat di kiri dan kanan jalan. Hanya lampu motor Adi yang menerangi jalan. Perasaan Adi kian semakin tidak nyaman dan motornya mulai terasa berat. Ia melirik spion dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya, bukan hanya wanita itu yang duduk, ada sosok lain bayangan hitam besar dengan mata merah menyala memandang lurus ke arah Adi. Mbak, lihat itu enggak?" tanya Adi berteriak panik sambil menoleh ke belakang. Namun saat ia menoleh kembali, sosok itu tiba-tiba menghilang, hanya wanita tadi yang tetap duduk diam. Tak berselang lama, sambil terus melanjutkan perjalanan, dengan perasaan yang takut, Adi akhirnya melihat sebuah gerbang tak jauh di depan. Setelah semakin dekat, tiba-tiba wanita itu meminta berhenti di sebuah gerbang tua yang berkarat.
Gerbang itu tampak seperti pintu masuk ke sebuah rumah besar, tetapi di baliknya hanya ada kegelapan. Tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya keheningan yang menyeramkan. "Turun di sini," kata wanita itu dengan nada pelan. Ia lantas turun dari motor tanpa berkata. Sontak Adi pun terdiam, menatap wanita itu berjalan perlahan masuk ke dalam gerbang. "Mbak, ongkosnya belum dibayar," sahut Adi mencoba mengingatkan, diiringi rasa takut. Namun, wanita itu terus berjalan, tak menggubris. Ketika wanita itu sudah hampir hilang dalam kegelapan, Adi mulai mendengar suara aneh, seperti suara langkah kaki yang lebih dari satu orang. Ia mencoba membulatkan mata ke dalam gerbang tersebut. Namun, apa yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Di dalam, wanita itu berhenti dan sekitarnya muncul bayangan-bayangan lain. Mereka bergerak mendekat mengelilingi wanita itu. Tetapi wajah-wajah mereka tampak mengerikan, tatapannya kosong, wajahnya pucat dengan tubuh yang terlihat gosong. Tak berpikir lama, Adi langsung memacu motornya dengan kecepatan penuh, tak ingin melihat ke belakang lagi. Ia juga tidak peduli dengan bayarannya tadi. Jalanan yang ia lewati terasa begitu panjang dari biasanya dan hawa dingin terus mengikuti sampai ia keluar dari kawasan itu. Sesampainya di rumah, Adi yang masih gemetar langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Sambil menenangkan diri, ia mencoba memeriksa aplikasi di ponselnya. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri, tak ada riwayat order ke daerah tersebut dan tidak ada catatan bahwa ia pernah mengantar siapapun malam itu. Dengan raut wajah yang heran, Adi lantas melihat saldo di aplikasinya bertambah dengan jumlah yang besar. Tak sampai di situ, ia pun semakin bertambah ketakutan saat melihat pesan yang berisikan, "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Sejak malam itu, Adi berhenti mengambil pesanan sampai larut malam.